Keamanan Organisasi Pelajar Ma'had Ilmu Al-Quran Suratul Islam OPM Diksi Pondok Tahfiz Suratul Islam Gelombang Muara Enim periode 2020-2021. Laporan pertanggungjawaban nomor 04 garis miring OPM garis miring D garis miring 1 garis miring 2020. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Suratul Islam Kiai Gunaidi Abdullah MHI. Yang kami hormati Direktur KMI Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Tahfiz Suratul Islam Al-Ustad Novian Andika LC. Yang terhormat Direktur Pengasuhan Santri Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Tahfiz Suratul Islam Al-Ustad Ahmad Muhajirin SPCI. Yang terhormat Direktur Tahfiz Al-Quran Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Tahfiz Suratul Islam Al-Ustad Amanatur Rahman LC. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Ilmu Al-Quran Suratul Islam Al-Ustad Sujana SPMI. Yang terhormat segenap Dewan Asatidz wal Ustazat di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Tahfiz Suratul Islam, segenap santri putra maupun santri putri, para tamu undangan beserta hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji baginya, tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Kita juga bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan dan nabinya yang telah membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Sehubung dengan telah berakhirnya masa pengurusan OPM Diksi periode 2020-2021 dan akan dimulainya pengurusan baru periode 2021-2022. Pendahuluan 1.1 latar belakang. Organisasi OPM Diksi Ilmu Al-Quran Suratul Islam adalah merupakan suatu wadah bagi seluruh santri untuk berorganisasi dan menampung seluruh daya untuk dapat membaur dengan masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Tahfiz Suratul Islam, sekaligus penerus cita-cita perjuang bangsa dan agama yang handal dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan agama yang handal dan profesional. Sebagaimana dalam suatu organisasi itu ada program dan ada pula laporan pertanggungjawaban.
yang menjadi tolak ukur bagi pengurus dalam mengembalikan tugas kepada organisasi tersebut. Dalam latar belakang masalah tersebut, laporan pertanggungjawaban kami ini dibuat karena masa jabatan kami selaku pengurus OPM IKSI telah melaksanakan program kerja yang kami susun 1 tahun yang lalu. Dan sekarang kami akan mengakhiri masa kerja OPM IKSI periode 2020-2021. Laporan pertanggungjawaban ini sebagai evaluasi dari program kerja yang telah kami laksanakan selama ini dan mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan bagi pengurus yang akan datang. 1.2 Landasan A. Hasil musyawarah kerja OPM IKSI pada tanggal 21 Agustus 2020. B. Petunjuk dan bimbingan dari Dewan Pembina. Satu titik tiga tujuan. A. Sebagai bentuk realisasi dari program kerja yang telah dibuat. B. Sebagai evaluasi dari program kerja yang telah dilaksanakan. C. Sebagai bahan perbandingan bagi pengurus OPM IKSI yang akan datang. C. D. Mendidik jiwa yang bertanggung jawab. Program kerja bagian keamanan. Personalia, nama Itari Ramadhani, siswi kelas 6, alamat Sialingan. Definisi, bagian keamanan adalah bagian yang menjaga ketertiban dan keamanan dengan menerapkan disiplin dan peraturan pondok, beserta menjadi suri tauladan sebagai pelaku pelaksana disiplin. Fungsi 1. Sebagai pembantu pimpinan pondok dalam menegakkan disiplin dan sunnah pondok Syuratul Islam. 2. Sebagai pembantu ketua dalam mendidik mental dan kepribadian santri dalam menertibkan kedisiplinan. 3. Sebagai pengarah kepada anggota yang berhubungan dengan ketertiban dan disiplinan. Program kerja terlaksana. Pasal 1 disiplin. 1. Melarang santri A. Membawa buku mujorabat, jimat, senjata tajam dan senjata api, barang elektronik kecuali kalkulator. B. Berkelahi. C. Berpacaran. C. Pulang dan keluar pondok tanpa izin. E. Nonton TV di tempat warga desa. F. Berhubungan dengan warga desa terlalu dekat. G. Membawa dan memakai celana jeans atau lepis. H. Memakai celana pendek atau top di luar kamar. I. Memakai kaos yang bertulisan tidak mendidik. J. Membawa dan memakai alat-alat elektronik dan otomotif. K. Membawa dan membawa buku yang tidak mendidik. L. Memotong rambut menyerupai laki-laki. M. Mengadu domba. N. Menggunakan barang orang lain tanpa izin. O. Melawan pengurus. P. Menguraikan rambut ketika berjilbab. Q. Masuk kamar ketika jam pelajaran berlangsung kecuali ada uzur syar'i.
syar'i. R. Naik dan tidur di atas lemari. S. Menyimpan foto lawan jenis. T. Memakai sanggul terlalu tinggi. U. Begadang malam dengan tidak ada aktivitas yang terprogram. P. Mengirim surat pada lawan jenis. W. Tidur satu selimut dengan orang lain. X. Menggunakan atau memakai jilbab kaos pada waktu acara resmi. Pakaian ketat atau you can see ketika tidur. Rok yang belah belakang, jilbab modis. Kaos kaki pendek. Bros terlalu panjang atau berlebihan. Celana bagi piket malam. Double E. Memetik buah-buahan yang ada di area pondok. Double F. Membuat kegaduhan. Double G. Memakai kaos yang menunjukkan kelompok daerah dan kesukuan. Double H. Terlalu dekat dengan pengurus. Double I. Izin ke pasar ketika orang tua menjenguk kecuali bersama orang tua. Double J. Keluar masuk dari jendela. Double K. Keluar masuk kelas ketika jam pelajaran berlangsung. Double N. Double L. Melepas jilbab ketika berwudu kecuali di dalam ruangan. Double N. Piket malam untuk tidur, meninggalkan pos, pergi ke dapur umum, dan berbicara dengan lawan jenis. Double N. Mencuci makanan. Double N. Mencuci pakaian pada malam hari. Double P. Double P. Piket malam minta sesuatu pada lawan jenis. Double Q. Memakai perhiasan kecuali jam tangan dan anting-anting. Double R. Memakai celana pendek. Double S. Tidur di luar kamar. Double T. Berbicara kotor, kasar, dan tidak mendidik. Double U. Mengukir sendal dengan kata-kata tidak mendidik. Double F. Melarang santri membuang sesuatu apapun dari atas gedung. Double W. Melarang santri bertemu dengan lawan jenis kecuali ada uzur syar'i. Double Y. Melarang santri memakai sepatu slop. Double Z. Melarang santri berludah dari atas gedung. Triple A. Membayar perizinan keluar Rp 3.000 dan pulang Rp 5.000. Pasal 2. Kegiatan mingguan. Mengadaan pemeriksaan sendal, kuku, melakukan perkumpulan dalam rangka pembinaan bagian keamanan kamar 1 pekan sekali atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu. Pasal 3.
mengadakan pemeriksaan lemari sewaktu-waktu, mendata sirkulasi keuangan, memeriksa kartu perizinan dan kartu identitas santri. Pasal 4, menyediakan 1. Kartu perizinan, 2. Buku catatan kejadian-kejadian penting, 3. Buku pelanggaran, 4. Buku laporan program kerja, 5. Menyediakan kotak penemuan di depan kamar pengurus OPN. Pasal 5, bekerja sama dengan 1. Bagian sekretaris dalam pembuatan surat izin KTS dan lain-lain. 2. Bagian ibadah dalam menggerakkan anggota untuk ke masjid. 3. Bekerja sama dengan bagian-bagian yang lain. 4. Bekerja sama dengan bagian bahasa dalam memanggil anggota yang masuk mahkamah bagian keamanan. 5. Bekerja sama dengan seluruh bagian OPM dalam menjaga keamanan. Maaf, saya ulangi. 5. Bekerja sama dengan seluruh bagian OPM dalam menjaga keamanan kamar ketika liburan. Program yang belum terlaksana. Pasal 1, disiplin. Meminjam handphone kepada wali santri, kendala kurangnya ketegasan pada diri bagian. Menyediakan jam dinding di setiap gedung, kendala kurangnya kesadaran pada diri bagian. Mengabsen anggota setiap sebelum tidur atas waktu-waktu, kendala pernah tapi tidak istiqomah. Masuk kamar lain tanpa izin, kendala kurang ketegasan pada diri bagian. Meminjam mukena kepada santri lain, kendala kurang ketegasan pada diri bagian. Mewajibkan piket malam, menertibkan sendal dan membersihkan pondok, kendala kurang ketegasan pada diri bagian. Membangun dan mencatat santri yang bangun malam, kendala pernah tapi tidak istiqomah. Pasal 3, pasal 2, mendokumentasikan barang-barang hasil pemeriksaan, kendala kurang kesadaran diri pada diri bagian. Pasal 3, bekerja sama dengan bagian ibadah dalam memeriksa Al-Quran 1 pekan sekali.
nomor 1 14 Agustus 2020. Nomor surat 001 garis miring OPM garis miring D garis miring 8 2020. Tujuan Sekretaris perihal terampilkan. Kosong 29 Agustus 2020. Nomor surat 002 garis miring OPM garis miring D garis miring 2020. Tujuan Sekretaris perihal terampil. 03 01 September 2020. Nomor surat 003 garis miring OPM garis miring D garis miring 10 garis miring 2020. Tujuan Sekretaris perihal terampil. 06 September 2020. Nomor surat 004 garis miring OPM garis miring D garis miring 2020. Tujuan bagian bahasa perihal terlampirkan. 07 September 2020. Nomor surat 005 garis miring OPM garis miring D garis miring 2020. Tujuan bahasa perihal terlampirkan. 08 September 2020. Nomor surat 006 OPM garis miring D garis miring 2020. Tujuan bahasa perihal terlampir. 09 September 2020. 007 garis miring OPM garis miring D garis miring 2020. Tujuan bahasa perihal terampil. 10 September 2020. Nomor surat 008 garis miring OPM garis miring D garis miring 2020. Tujuan Sekretaris perihal terlampir. 20 Oktober 2020. 010 garis miring OPM garis miring D garis miring 2020. Tujuan Sekretaris perihal terampil. 23 November 2020. 011 garis miring OPM garis miring D garis miring 2020. Tujuan Sekretaris perihal terampil. 22 Januari 2021. 012 garis miring OPM garis miring D garis miring 21. Tujuan bahasa perihal terampil. 11 Februari 2021. 013 garis miring OPM garis miring D garis miring 2021. Tujuan Sekretaris perihal terampil. 14 Februari 2021. 014 garis miring OPM
OPM-D-2021. Tujuan Sekretaris perihal terampil. 29 Februari 2021 015 OPM-D-2021. Tujuan Sekretaris perihal terampil. 14 Maret 2021 016 OPM-D-21 maaf _16 OPM-D-2021. Tujuan bagian bahasa perihal terampilkan. 17 Maret 2021 017 OPM-D-21. Tujuan bahasa perihal terampilkan. 20 Maret 2021 018 OPM-D-2021. Tujuan bahasa terlampirkan. 27 Mei 2021 020 OPM-D-2021. Tujuan Sekretaris. 23 September 2021 0021 OPM-D-21. Tujuan Sekretaris perihal terampilkan. 30 September 2021 022 OPM-D-2021. Tujuan Sekretaris perihal terampilkan. 14 Oktober 2021 023 OPM-D-21. Tujuan terlampir. 2 Januari 2020 024 OPM-D-2022. Tujuan Sekretaris perihal terampil. Kejadian-kejadian penting bagian keamanan. Nomor 01 Sabtu 08 Agustus 2020. Pelantikan pengurus OPM IKSI dan serah amanat. Keterangan terlampir. 02 Jumat 18 September 2020. Seorang santri melanggar. Keterangan terlampir. Jumat 21 September 2020. Musyawarah kerja, sidang musyawarah kerja. Keterangan terlampir. Sabtu 22 September 2020. Sidang Komisi Pengurus OPM IKSI. Keterangan terlampir. Sabtu 29 September 2020. Sidang Paripurna OPM IKSI. Keterangan terlampir. Tanpa izin, keterangan terlampir.
Rabu 20 Oktober 2021. Perbuatan satu santri yang tidak mendidik. Maaf. 8 Januari 2022. Telat pulang ke pondok. Keterangan terlampir. 25 Januari 2022. Telat pulang ke pondok. Keterangan terlampir. 28 Januari 2022. Satu santri membawa handphone. Keterangan terlampir. 31 Januari 2022. Telat ke pondok. Keterangan terlampir. 3 Februari 2022. Dua santri keluar tanpa izin. Keterangan terlampir. Romawi 10, Inventaris Bagian Keamanan, nomor 1, Minggu 18 September 2020. Nama barang, handphone Samsung, keterangan terlampir. 02, Rabu 14 Oktober 2020. Nama barang, Nemtek, keterangan terlampir. 03, Sabtu 03 Oktober 2020. Nama barang Slayer, keterangan terlampir. 04 Jumat 23 Oktober 2020. Nama barang Jilbab Pelangi, keterangan terlampir. 05 Minggu 27 Desember 2020. Handphone 06 Sabtu 16 Januari 2021. Nama barang Center, keterangan terlampir. 06 4 Juli 2021. Nama barang 2 buku kuarto, keterangan terlampir. 07 21 Agustus 2021. Nama barang buku kuarto besar, keterangan terlampir. Kamis 16 November 2021. Gembok, keterangan terlampir. Romawi 11 Sirkulasi keuangan, nomor 01 Sabtu 5 September 2020. Debit Rp70.000. Kredit 0. Saldo Rp70.000. Keterangan terlampir. Minggu 18 September 2020. Debit 0. Kredit Rp140.000. Saldo Rp70.000. Keterangan terlampir. 03 Jumat 2 Oktober 2020. Debit Rp445.000. Kredit 0. Saldo Rp375.000. Keterangan terlampir.
Rabu 14 Oktober 2020. Debit 0, kredit Rp334.000, saldo Rp941.000, keterangan lampir. Jumat 23 Oktober 2020. Debit 0, keterangan Rp100.000, saldo Rp881.000, keterangan terlampir. Sabtu 24 Oktober 2021. Debit Rp70.000, kredit 0, saldo Rp951.000, keterangan terlampir. Sabtu 28 November 2020. Debit 0, kredit Rp50.000, saldo Rp900.000, keterangan terlampir. Selasa 8 Desember 2020. Debit Rp551.000, kredit 0, saldo Rp1.452.000, keterangan terlampir. Jumat 25 Desember 2020. Debit Rp100.000, kredit 0, saldo Rp1.552.000, keterangan terlampir. Saldo akhir Rp2.551.000, keterangan terlampir. Suasana, dengan izin Allah, kami telah tiba di ujung pengurusan kami. Begitu besarnya amanah yang diberikan kepada kami untuk menjadi suri tauladan bagi adik-adik kami dalam menegakkan kewajiban dan sunah-sunah pondok ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami melangkah dengan penuh keyakinan pada diri kami. Kami pasti bisa menjalani semua karena sudah kewajiban bagi kami seperti kata pepatah yang ada di pondok, siap memimpin dan siap dipimpin. Hari demi hari kami lalui, bulan demi bulan kami lewati, sehingga tak ada sehingga pada saat ini tidak terasa sudah 1 tahun kami menjalani. Walaupun banyak cobaan yang kami hadapi, hanya ini yang dapat kami laksanakan, kami berikan kepada pondok. Jika terdapat banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak pimpinan Pondok Syuratul Islam beserta para asatidz, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Kami mohon segala ampun. Harapan kami kepada pengurus yang akan datang agar lebih giat dalam menegakkan disiplin pondok beserta sunnah-sunnahnya dan tetap semangat dalam membimbing anggota. Penutup. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh program yang kami buat hanya 60% yang terlaksana dan 40% yang belum terlaksana. Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami buat sebagai sebuah keharusan bagi kami untuk melaporkan apa yang telah kami kerjakan
dengan tujuan menjadikan laporan pertanggungjawaban serta evaluasi untuk masa jabatan yang akan datang. Kami segenap OPMIC putra-putri sangat membutuhkan kritik dan saran bagi pihak pimpinan pengasuhan santri, wan dan santriwati. Sekaligus agar kami dapat mengetahui di mana letak kesalahan kami dengan memajukan organisasi ini untuk periode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelombang Gelombang 3 Februari 2022, bagian keamanan, Citari Ramadhani. Tertandatangani. Tim verifikasi Ustazah Welni Okta, tertandatangani. Pengetahuan staf pengasuhan santri Ustazah Welni Okta, tertandatangani. Menerima pimpinan Pondok Tafiz Syuratul Islam Al Ustadz Gunaidi Abdullah MHI,